Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Lisbeth Sagala, NIM C251. Di sini saya akan menjelaskan materi field trip mengenai analisis logam berat timbal atau PB dan tembaga atau CU pada Kijing Taiwan atau Anodonta woodiana. Pendahuluan, Kijing Taiwan atau Anodonta woodiana termasuk jenis kerang air tawar. Kijing memiliki sifat filter feeder, yaitu menyaring makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Sifat ini menjadi penyebab tercemarnya kijing akibat polutan yang terakumulasi di dalam tubuh. Bahan pencemar yang umumnya terdapat pada hewan filter feeder adalah logam berat timbal dan tembaga. Logam tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, makanan, dan minuman. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui kandungan logam berat dari suatu organisme perairan, khususnya kijing Taiwan atau Anodonta woodiana, yang dapat ditoleransi sebelum dikonsumsi oleh manusia. Tujuan dari pengamatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui kandungan logam berat timbal dan tembaga pada kijing Taiwan atau Anodonta woodiana di situ gede dan situ LSI, serta mengetahui batas maksimum yang dapat dikonsumsi oleh manusia dari biota yang tercemar logam berat. Manfaat praktikum adalah untuk mengetahui kandungan logam berat pada daging kijing Taiwan. Manfaat lainnya adalah untuk mengetahui batas aman konsumsi biota tersebut oleh manusia agar tidak berbahaya bagi kesehatan. Metodologi lokasi sampling terdiri dari situ gede dan situ perikanan atau LSI. Alat yang digunakan dalam praktikum terdiri dari peralatan individu, kelompok, dan kelas seperti yang dapat dilihat pada slide. Prosedur kerja terdiri dari prosedur kerja lapang dan prosedur analisis laboratorium. Prosedur kerja lapang diawali dengan penentuan titik sampling pada bagian inlet, tengah, dan outlet. Masing-masing titik sampling dilakukan pengambilan sampel sedimen dengan menggunakan Ekman Grab, pengukuran kualitas air, dan pengambilan sampel kijing Taiwan. Parameter kualitas air yang diukur adalah suhu, pH, dan oksigen terlarut atau DO. Prosedur analisis di laboratorium diawali dengan pemisahan dan pembersihan kijing dari sedimen. Kijing yang telah bersih dibedah untuk diambil dagingnya. Daging yang telah diambil kemudian disimpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Untuk analisis data yang dilakukan meliputi perhitungan faktor biokonsentrasi, perhitungan maksimum weekly intake, dan perhitungan maksimum tolerable intake seperti yang terlihat pada slide. Kita masuk ke hasil, seperti yang terlihat pada tabel 1, hasil perbandingan PB dan CU menunjukkan bahwa kadar CU lebih tinggi dibandingkan dengan kadar PB. Apabila ditinjau dari kedua lokasi, kadar logam berat CU tertinggi terdapat di perairan situ LSI. Berdasarkan kadar logam berat keseluruhan, maka konsentrasi yang paling besar yaitu logam CU di situ LSI sebesar 4,1907 mg per liter, sedangkan konsentrasi terendah terdapat pada logam berat PB. Sekarang kita lihat tabel kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai MI index pada perairan situ gede lebih besar dibandingkan dengan situ LSI. Demikian juga dengan indeks BCI dan STI yang lebih besar pada perairan situ gede. Hal tersebut mengindikasikan kadar logam berat yang terdapat di perairan tersebut lebih besar. Berdasarkan tabel 3, parameter PTWI dan MWI yang diperuntukkan bagi orang dewasa pada logam berat PB lebih kecil dibandingkan dengan logam CU. Hal ini dikarenakan tingkat toksikan pada timbal lebih besar dibandingkan tembaga. Nilai maksimum tolerable intake pada timbal di perairan situ gede bernilai 0,777 dan tidak diketahui pada situ LSI. Nilai yang diperoleh untuk maksimum weekly intake pada tembaga di perairan situ gede lebih besar dibandingkan dengan MTI di situ LSI. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4, parameter PTWI dan MWI yang diperuntukkan bagi anak-anak lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan tingkat toleransi tubuh orang dewasa lebih besar dalam mengakumulasi logam berat dibandingkan dengan anak-anak.
tingkat toksikan pada timbal lebih besar dibandingkan tembaga. Nilai maksimum tolerable intake pada timbal pada situ gede bernilai 0,6033 dan tidak diketahui pada situ LSI. Nilai yang diperoleh untuk maksimum tolerable intake pada tembaga di perairan situ gede lebih besar dibandingkan dengan MTI di situ LSI. Kita masuk ke pembahasan. Kijing Taiwan yang ditemukan di perairan situ gede dan situ LSI mengandung logam berat Pb dan Cu yang disebabkan akumulasi di dalam tubuh biota tersebut. Kemampuan kijing mengakumulasi Pb dan Cu disebabkan oleh adanya enzim yang terdapat pada jaringan lunak kijing, yaitu enzim metalothionin. Enzim metalothionin. Logam Pb yang ditemukan di perairan situ gede adalah 1,6087 mg per liter. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2014 mengenai baku mutu perairan untuk biota menunjukkan bahwa nilai ambang batas biota perairan untuk terpapar logam berat Pb adalah 0,008 mg per liter. Sedangkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa kadar Pb yang terkandung dalam kijing yang diperoleh telah melebihi baku mutu tersebut. Kijing Taiwan yang ditemukan di situ LSI memiliki logam berat Pb yang bernilai minus 3,3217 atau tidak terdeteksi oleh AAS. Hal ini dapat disebabkan karena kijing dapat mengeliminasi logam berat dengan cara ekskresi lewat feses atau urin. Selain itu, logam Pb yang tidak terdeteksi pada kijing disebabkan karena bentuk logam Pb di perairan mempunyai ikatan yang kompleks, sehingga sulit untuk masuk dalam tubuh kijing. Nilai MTI logam Pb yang dapat dikonsumsi orang dewasa dengan asumsi berat badan 50 kg adalah sebesar 0,777 gram per minggu. Apabila logam berat yang masuk pada tubuh orang dewasa melebihi MTI tersebut, maka logam Pb akan bersifat toksik di dalam tubuh. Keracunan akut Pb dapat menyebabkan gangguan fungsi otak, pertumbuhan, disfungsi hati maupun ginjal, dan gangguan reproduksi. Kadar tembaga yang ditemukan di situ LSI adalah 4,1907 mg per liter dan di situ gede sebesar 3,4483 mg per liter. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan Cu dalam tubuh kijing Taiwan di kedua lokasi pengambilan sampel melebihi baku mutu perairan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, yaitu sebesar 0,008 mg per liter. Nilai MTI logam berat Cu untuk orang dewasa dengan asumsi berat badan 50 kg adalah sebesar 50,7496 gram per minggu di situ gede dan 41,7591 minggu di situ LSI. Sedangkan kadar yang dapat ditoleransi untuk logam berat Cu bagi anak-anak dengan asumsi berat badan 15 kg adalah sebesar 181,0358 gram per minggu di situ gede dan 12,5277 gram per minggu di situ LSI. Logam Cu termasuk logam esensial yang dibutuhkan dalam kadar tertentu. Namun apabila kadar Cu melebihi MTI, orang dewasa maupun anak-anak diperkirakan akan mengalami keracunan logam Cu. Menurut Darmono 1995, logam Cu dapat menyebabkan gejala keracunan seperti sakit perut, mual, muntah, diare, serta dapat mengakibatkan gagal ginjal, bahkan kematian. Hasil perhitungan nilai Pb dan Cu menunjukkan bahwa nilai Cu lebih tinggi dibandingkan dengan logam Pb. Hal ini dimungkinkan akibat Cu lebih banyak diserap karena logam tersebut merupakan unsur esensial atau yang dibutuhkan bagi Selanjutnya, kesimpulan yang dapat disampaikan adalah berdasarkan pengamatan, dapat dilihat bahwa kandungan logam Pb dan Cu pada tubuh kijing Taiwan Anodontaudiana di kedua lokasi pengambilan sampel melebihi baku mutu perairan yang telah ditetapkan. Untuk sarannya, sangat penting untuk mengetahui keberadaan logam berat yang terakumulasi di dalam tubuh biota perairan. Oleh karena itu, disarankan agar kedepannya dapat dilakukan analisis terhadap jenis logam berat berbahaya lainnya, seperti merkuri, nikel, dan lain-lain. Sekian pemaparan saya mengenai analisis logam berat timbal dan tembaga pada kijing Taiwan Anodontaudiana. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.